سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khawani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu di majelis ini. Dan insyaallah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita. Dan pada hari ini atau pagi ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12. Pada pembahasan yang lalu, dosa besar yang ke-11 kita telah membahas tentang dosa liwat, perilaku liwat homoseksual. Hukum-hukumnya baik dan akibat atas pelakunya. Dan demikian juga cara-cara untuk menghindarinya dan solusi untuk menyembuhkan diri dari penyakit ini. Nah, kemudian pada pagi ini kita akan membahas tentang pengharaman riba. Riba adalah salah satu di antara 7 al-mubiqat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya berkaitan dengan dosa ini. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ." Yang artinya orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, dari Rabb-Nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan celaan terhadap orang-orang yang mengambil riba atau memakan riba. Allah mengatakan, orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Yaitu mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak. Kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik. Ya, yang tercekik. Dan di dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab, ya, yang panjang, hadis yang panjang tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan di situ, fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlu dam wa idza fil nahri rajulun sabihun yasbah
وإذا على شد النحر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجرا. Dikatakan di dalam hadis itu, maka tibalah kami di sebuah sungai. Rasulullah SAW dibawa oleh dua orang malaikat dan tibalah mereka di sebuah sungai. Aku menduga, yaitu perawi mengatakan, beliau mengatakan sungai itu berwarna merah kemerah darah. Ternyata di sungai itu terdapat seorang yang sedang berenang dan di pinggirnya terdapat seseorang yang tengah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya. Fayaghfaru lahu fayalqimuhu hajaran. Orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu orang yang di pinggir sungai itu menyuapinya dengan batu. Ya, menyuapinya dengan batu. Lalu ditanyakan, siapakah mereka itu? Lalu dikatakan kepada beliau, mereka adalah pemakan riba. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang yang pemakan riba itu digambarkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi seperti orang yang kerasukan syaitan, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Yaitu pada hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan gila, dalam keadaan tercekik. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba itu pada akhirnya dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan perang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yadharil mukhabarah falyu'dhan biharbin minallahi wa rasulih." Karena siapa yang tidak meninggalkan jual beli mukhabarah, maka maklumatkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula di dalam penukilan dari para salaf berkaitan dengan ayat ini, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba, ayat itu orang-orang yang memakan riba berarti dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Jurayj menceritakan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat tersebut. Beliau mengatakan maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan, yaitu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Maksudnya adalah barang siapa yang masih tetap melakukan praktik riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat. Jika ia mau melepaskan diri dari riba tersebut, maka keselamatan baginya. Dan jika menolak, maka ia boleh diperangi.
Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ayat yang menceritakan kepada kita tentang pengharaman riba. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita singgung tadi, menggolongkan riba ini termasuk salah satu dari sab'ul mubiqat. Nabi mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, wa ma hiya al-mubiqat ya Rasulullah. Nabi mengatakan, jauhilah 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ke-7 perkara itu, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mengatakan, salah satunya adalah wa aklur riba, dan memakan riba. Jadi salah satu di antara mubiqat itu adalah memakan riba. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Adapun riba itu sendiri, ya, berasal dari kata kerja roba yarbu, artinya tambahan. Secara istilah adalah tambahan pada sesuatu tertentu. Riba ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah riba al-fadl, riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Maksudnya di sini adalah jual beli atau barter salah satu dari barang-barang ribawi dengan sejenisnya, dengan tambahan nilai atau harga. Misalnya membarter 1 gram emas 22 karat misalnya dengan setengah gram emas 24 karat, ya, dan sejenisnya. Nah, ada 6 barang ribawi yang disebutkan dalam hadis, yaitu emas, perak, gandum, gandum syair, gandum bur, gandum syair, kurma, dan garam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk juga barang-barang yang memiliki kesamaan ilat dengan barang di atas, atau tidak termasuk? Jumhur ulama berpendapat, ya, termasuk di dalamnya barang-barang yang memiliki kesamaan ilat. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa ilat. Ilat pada emas dan perak adalah harga. Adapun selain itu, ilatnya adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Misalnya beras, jagung, dan sejenisnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ilat diharamkannya riba al-fadl adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Nah, ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Adapun mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat riba hanya terbatas pada 6 jenis yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang disebutkan di dalam hadis. Itu yang pertama, yaitu riba al-fadl. Ya, yaitu membarter barang atau jual beli atau barter barang, ya, di antara barang-barang ribawi atau yang memiliki ilat yang sama dengannya dengan sejenisnya, disertai dengan tambahan nilai atau harga. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah artinya nasi'ah itu sendiri artinya penangguhan, yaitu menambah jumlah hutang atas orang yang tidak dapat melunasinya setelah jatuh tempo. Nah, riba ini disebut juga, ya, riba jahiliyah. Ada bentuk lain bagi riba nasi'ah ini, yaitu jual beli barang-barang ribawi yang telah disebutkan di atas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, serta barang-barang yang satu ilat dengannya, dengan barang ribawi lainnya disertai dengan penangguhan penyerahan. Misalnya menjual 1 kilogram kurma dengan 1 kilogram gandum, atau menjual emas dengan perak dengan jangka waktu tertentu, ya, atau ya, tidak kontan, ya. Nah, itu riba nasi'ah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan riba qarad. Ya, qarad itu artinya pinjaman, yaitu mengambil keuntungan. Ya, jadi riba qarad ini itu mengambil keuntungan dari orang yang meminjam kepadanya. Nah, seluruh praktek pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Nah, itulah dia sekilas tentang apa itu riba. Khonifuddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi pengharamannya di dalam syariat sudah jelas. Ya, Rasulullah SAW mengharamkannya, bahkan melaknat pelakunya. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'anallahu
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Ya, Rasulullah melaknat orang yang mengambil harta riba, si pemberi, si penulis, dan kedua orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua sama-sama terlaknat. Nah, demikian. Jadi hadis ini ya menjelaskan pengharaman riba dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengannya. Mulai dari si pemakan riba, yang memberi riba, penulis, dan dua orang saksi. Termasuk juga di dalamnya siapa saja yang turut serta membantunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan hakikat laknat itu sebagaimana yang kita jelaskan, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah dan harta riba tersebut jauh dari keberkahan. Dan ciri-ciri pemakan riba pada hari kiamat adalah mereka akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan. Ya, karena terkena penyakit gila. Ya, nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, satu dirham riba itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 76 pelacur. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat ya secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa satu dirham uang riba itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 76 pelacur ya. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Hamdalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allahi min 36 zaniyah. Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang sedang ia mengetahuinya itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 36 pelacur. Hadis ini ya sahih disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah ahadits sahihah nomor 1033. Ya. Nah, di samping itu, riba juga menimbulkan penyakit sosial yang sangat berbahaya karena dilakukan atas dasar keserakahan, ketamakan, ya, kerakusan. Ya, pemakan riba tidak akan pernah merasa puas. Ia ibarat seperti penghisap darah manusia. Oleh karena itu, dalam hadis digambarkan mereka berada dalam sungai darah, ya, seperti yang kita bacakan tadi ya. Ya, Nabi mengatakan ra'aitu al-laila rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Yaitu kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya dikatakan di situ bahwasanya beliau singgah di sungai ya nahrin min dam fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah. Hadis yang kita ceritakan tadi, seorang yang berenang di sungai darah, kemudian dia dicekoki dengan batu-batuan. Nah, demikian. Itu adalah teman ditanyakan. Nabi bertanya, "Faqultu ma hadha?" Siapa orang ini? Faqal alladhi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Ya, jadi pada satu malam Rasulullah SAW melihat dua orang lelaki membawa beliau keluar sampai ke tanah suci. Ya, kemudian ya mereka berjalan hingga sampai di sebuah sungai darah. Nah, di sungai itu berdiri seorang laki-laki dan di tengah sungai ada seorang laki-laki berenang. Di depannya terdapat batu-batu. Lalu laki yang berada di sungai tadi berusaha keluar. Tiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka lelaki itu masukkan batu ke dalam mulutnya hingga ia jatuh kembali ke dalam sungai. Nah, setiap kali ia hendak keluar, lelaki itu masukkan batu ke dalam mulutnya sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Nabi bertanya, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Lelaki yang kau lihat di sungai tadi itu adalah pemakan riba." Nah, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi ya mereka diibaratkan, dia digambarkan dalam hadis tersebut berada di dalam sungai darah yang dicekoki dengan batu-batuan. Nah, orang-orang yang berakal memahami kebenaran isyarat ini. Ya, mereka menyebut para pemakan riba itu sebagai Dracula penghisap darah, rentenir dan sejenisnya itu.
Ya, itu jelek ya, image-nya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang menjuluki mereka sebagai Dracula